Bagi saya mungkin nanti pemilihan 2024 ini sama saja kita memilih orang. Paling tidak ada dua hal ketika orang ingin memilih calon anggota legislatif. Mau dipakai apa uangnya rakyat ini? Jangan sampai kemudian uang rakyat ini. Kemudian pertanyaan saya selalu sama pada setiap bacalek yang datang, yaitu ketika ingin mengambil jalan pintas untuk hanya mendulang suara dan memilih orang populer ataupun orang kaya, maka disitulah hari ini kita masih sangat yakin bahwa politik itu berada. Kenapa ini anggota DPR sudah kita pilih, kemudian baru muncul ketika mau lagi ada pemilihan? Jangan salahkan mereka. Bisa jadi banyak orang yang meragukan apakah kemudian orang yang populer, orang yang banyak uang, apakah memang layak dan pantas memiliki kualitas dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Halo Cika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kemudian saya Rizal Jamal bisa menyapa kita semua. Ada hal yang menarik setelah kemudian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yaitu musim pendaftaran caleg ataupun bakal calon anggota legislatif dari 18 partai sesuai dengan yang dimuat oleh KPU. Ya, kita tidak hitung dengan partai yang dari Aceh ya. Dan itu ada hal yang sangat menarik fenomenanya, di mana kemudian banyak sekali artis-artis atau orang populer dan juga para pengusaha atau orang kaya yang menduduki atau yang berada pada deretan bakal calon anggota legislatif. Bagi saya pribadi tentu tidak ada masalah karena ini adalah wilayah demokratis. Tapi kemudian banyak orang yang meragukan apakah kemudian orang yang populer, orang yang banyak uang, apakah memang layak dan pantas memiliki kualitas dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Kira-kira dia tahu tidak isi pikiran rakyat, dia tahu tidak isi perasaannya rakyat, dia tahu tidak kebutuhannya. Kan ini belum tentu. Maka perlu banyak ujian-ujian untuk bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena menurut saya secara pribadi paling tidak ada dua hal ketika orang ingin memilih calon anggota legislatif. Dan mari kita bahas itu. Yang pertama soal keberpihakan dan yang kedua adalah soal leadership atau kepemimpinan. Nah, pertama soal keberpihakan. Kenapa banyak orang yang ragu tentang orang yang menjadi caleg lalu kemudian nanti terpilih karena mengandalkan popularitas? Karena sekali lagi inilah menjadi tantangan kita di era demokrasi bagi saya pribadi. Kenapa? Karena sejak pemilu 2004 lalu kemudian banyaknya partai, maka kemudian partai politik rasa-rasanya saya melihat secara pribadi mereka lebih memilih mendulang banyak suara ketimbang kemudian bisa melahirkan kader atau mengorbitkan atau mensodorkan kader sendiri dalam partai politik yang kemudian dalam tanda kutip susah dijual atau setengah mati peluangnya terpilih. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tentu kalau kader ataupun mungkin yang berasal atau mungkin yang sudah digodok bertahun-tahun dalam sebuah partai politik, mungkin sudah ada sekolahnya, sekolah politik atau sekolah partai politik atau mungkin sekolah legislatif, sehingga kemudian mereka tahu seperti apa ketika harus membuat kebijakan. Sebagai contoh, saya pernah menjadi salah satu panelis tokoh eksternal dari salah satu partai yang kemudian saya memilih atau menyeleksi atau memfit and proper test bakal calon anggota legislatif. Hampir semua caleg yang saya uji, kurang lebih 10 orang, karena itu ada beberapa pos. Kemudian pertanyaan saya selalu sama pada setiap bacalek yang datang, yaitu apa yang Anda tahu tentang fungsi anggota DPR berdasarkan konstitusi. Lalu kemudian dari 10 yang saya tanya, ya kurang lebih 8 sampai 9 itu tidak tahu. Ini tentu sangat miris karena sebagaimana kita pahami bahwa fungsi anggota DPR itu dari level pusat, provinsi sampai kabupaten kota paling tidak ada 3 kan. Yang pertama fungsi legislasi, bagaimana kemudian anggota DPR itu membuat undang-undang yang sifatnya produk hukum. Kalau kemudian di daerah namanya perda, kalau di pusat namanya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini kan berasal dari usulan wakil rakyat dan juga berasalkan usulan dari eksekutif atau pemerintah. Nah, tentu itu berangkat daripada usulan dari masyarakat, keresahannya masyarakat, masalah yang terjadi dan persoalan dengan prediksi-prediksi kehidupan masyarakat yang akan datang yang tentu sangat perlu diatur. Karena berbicara tentang DPR, tentu itu berbicara tentang aturan main, bicara demokrasi, bicara tentang tata aturan, harus ada aturan yang perlu sama-sama disepakati. Kenapa perlu ada aturan? Supaya mencegah yang namanya kekuasaan itu sewenang-wenang atau otoriter dan juga oligarki. Itulah pentingnya aturan yang dibuat. Fungsi yang kedua adalah pengawasan. Itulah kenapa kita selalu berharap anggota DPR ini memiliki kualitas, memiliki sesuatu yang dia bisa andalkan untuk menjadi seorang wakil rakyat. Paling tidak sederhananya adalah kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking. Karena anggota DPR itu berbicara tentang, ya tugasnya kebanyakan berbicara, menyampaikan apa yang menjadi harapan dan juga menjadi keresahannya masyarakat, menyampaikan suara rakyat. Nah, suara ini identik dengan
dengan bicara. Oleh karena itu kemampuan atau skill yang harus dimiliki anggota DPR tentu adalah kemampuan komunikasi, skill public speaking. Dan alhamdulillah kita di Makassar, di Sulawesi Selatan cukup banyak yang kemudian ingin menjadi seorang yang lebih terampil dalam public speaking, dan itu banyak bacalek, dan itu banyak belajarnya di Beda Baik Institute yang juga merupakan lembaga yang selama ini cukup kredibel, sangat kredibel, yang dipercaya oleh banyak bacalek-bacalek untuk belajar di sana, dan banyak juga lembaga-lembaga yang lain. Dan fungsi yang ketiga adalah budgeting atau anggaran, dan ini yang paling krusial. Kenapa? Karena ada uang masyarakat yang perlu dikelola, yang perlu diatur sedemikian rupa. Mau dipakai apa uangnya rakyat ini? Jangan sampai kemudian uang rakyat ini yang notabene akan kembali ke rakyat itu tidak difungsikan atau tidak berfaedah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Jangan sampai masyarakat, ini contoh, jangan sampai masyarakat butuh kopi, yang dibikin kebijakannya adalah teh. Ini kan ada ketidaksinkronisasi antara kebijakan dan menjadi harapan. Nah, inilah pentingnya wakil rakyat menguasai hal-hal ini. Dan saya kira karena kita tadi sudah berbicara keberpihakan, ketika mereka tahu fungsinya maka keberpihakannya sangat jelas. Yang kedua adalah tentang kepemimpinan. Kenapa anggota DPR atau wakil rakyat itu harus memiliki poin yang kedua, yaitu kepemimpinan? Karena dia akan menjadi wakil alias menjadi representasi masyarakat. Ujian leadership itu di situ. Makanya aneh rasanya kalau kemudian banyak partai politik yang ketika ingin mengambil jalan pintas untuk hanya mendulang suara dan lebih memilih orang populer ataupun orang kaya, maka disitulah leadership akan hilang. Kenapa? Karena leadership itu butuh ujian. Sehingga kemudian kita berharap partai politik semakin dewasa, semakin cerdas untuk kemudian mengedepankan orang-orang yang memang sudah punya kualitas, integritas, terutama dalam persoalan ketika menjadi wakil rakyat. Tentu kita berharap partai-partai kita doakan sama-sama makin baik, makin kesini makin baik. Alhamdulillah saya banyak berkomunikasi dengan hampir semua warna, dan saya selalu menyampaikan usulan-usulan yang sama. Kenapa kemudian orang populer ini menjadi pro kontra artis? Hampir semua partai itu mengusung ada artisnya, dan mudah-mudahan saja dia mampu juga menjadi representasi wakil rakyat ketika kemudian berada di Senayan, atau mungkin berada di level tingkat 1 maupun di level tingkat 2, menjadi anggota DPR yang kemudian paham betul seperti apa tugas dan fungsi daripada anggota DPR itu. Karena banyak kemudian yang mengatakan, ya artis-artis ini kan cuma jago menyanyi, hanya jago acting, jago sinetron, tapi tidak jago dalam menyampaikan atau mewakili isi hati dan juga isi pikiran daripada masyarakat itu sendiri. Makanya jangan heran kemudian banyak orang yang kemudian apatis pada politik, ya karena bisa jadi dimulai daripada partai politik yang memilih orang lebih populer dan juga orang yang banyak uangnya, ketimbang menyodorkan kader sendiri yang sepertinya agak sulit dijual. Nah, ini juga tantangannya, bagaimana kemudian kader sendiri dalam partai politik ini mengupgrade skillnya, mengupgrade kemampuannya, dan juga menggunakan cara-cara sehingga kemudian popularitasnya bisa naik, karena akan mendongkrak suara ketika nanti pemilu. Dan kenapa juga banyak disoroti orang kaya? Bagi saya mungkin nanti pemilihan 2024 ini sama saja kita memilih orang kaya, sama saja kita memilih pengusaha. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang berada pada sistem demokrasi kita, akan berada pada berpatokan pada oligarki. Semuanya diukur dari materi, semuanya diukur oleh uang. Sehingga apa yang terjadi ke depan, tentu yang menjadi tantangannya adalah masyarakat tidak akan mendapatkan pendidikan politik, dan mereka menganggap politik adalah hanya urusan-urusan elit. Politik bukan lagi urusan masyarakat. Dan hari ini kita masih sangat yakin bahwa politik itu berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu di tangan rakyat, bukan di para ketua umum partai politik, bukan kekuasaan itu berada pada elit-elit politik, apalagi kekuasaan itu berada pada orang-orang yang memiliki kapital besar. Kita harus mendudukkan bahwa demokrasi kita betul-betul berada di tangan masyarakat. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, maka yang akan ada dalam sistem politik kita yang terjadi adalah yang penting banyak suara, urusan kualitas itu di belakang. Istilah dalam bahasa pantunnya, anak kecil mandi di kali ketika pagi. Suara masyarakat sudah dibeli, ada maunya baru nongol lagi. Makanya jangan heran, kenapa ini anggota DPR sudah kita pilih, kemudian baru muncul ketika mau lagi ada pemilihan. Jangan salahkan mereka, bisa jadi juga ada kesalahan kita sebagai masyarakat, karena kita memilih mungkin berdasarkan hanya popularitas, tidak pernah mengecek yang lain. Yang kedua berdasarkan karena kita sudah terima fulus dari mereka. Istilahnya dalam bahasa dagang, ya beli putus. Maka hak-haknya mereka, mau-maunya mereka, apakah kemudian mau turun, membantu, mendengarkan keluhan, itu tidak jadi soal. Karena istilahnya mereka sudah menganggap saya sudah beli suaramu, maka tidak ada lagi urusan dengan saya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan dan menjadi PR besar buat kita semua. Kita berharap semua ketua umum partai politik mampu memberikan edukasi kepada partai dan kader-kadernya, insya Allah menjadi
anggota DPR sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena sejengkel-jengkelnya kita, sebenci-bencinya kita dengan partai politik, percayalah negara ini tetap akan diurusi oleh para politisi. Oleh karena itu ketimbang kemudian menuntut atau kemudian menjelek-jelekan, layaknya manusia ada yang baik ada yang busuk, lebih baik kita memilih yang mendekati kesempurnaan. Karena walaupun kita tahu tidak ada yang sempurna selain Tuhan, tapi saya harap orang-orang baik juga mampu terjun ke sana. Karena menurut Jenderal Besar Sudirman, kejahatan akan selalu menang ketika orang-orang benar mendiamkan. Saya Rizal Jamal, kalau anu baik ji gaskan we.